Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita harus tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup adalah semua organisme yang mempunyai ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6 macam. Yang pertama yaitu bergerak. Bergerak artinya makhluk hidup itu bisa berpindah tempat. Contohnya manusia bergerak menggunakan kakinya. Ikan berenang menggunakan sirip. Dan katak bergerak menggunakan kaki. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Makhluk hidup bernafas artinya makhluk hidup menghirup oksigen. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata yang ada pada daunnya. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh. Tumbuh pada makhluk hidup itu ditandai dengan bertambah tinggi, bertambah besar, dan bertambah berat bobot tubuhnya. Contohnya adalah manusia. Nah, Bu Guru punya gambar pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia diawali dengan masa bayi. Selanjutnya balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Selain itu, pada tumbuhan pertumbuhan diawali dengan biji yang kita tanam yang lama-kelamaan akan tumbuh kecambah dan bertumbuh menjadi pohon yang tinggi. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bahwa makhluk hidup itu menghasilkan keturunan dengan tujuan tetap melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup juga berbeda-beda. Contohnya adalah manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan pada hewan juga berbeda-beda. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Ya, Habib. Sebutkan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Iya, betul. Kambing, sapi itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, Adi? Iya. Iya, bebek, ayam, apalagi? Burung. Ya, berkembang biak dengan cara bertelur. Tumbuhan berkembang biak juga dengan cara yang berbeda-beda, anak-anak. Contohnya adalah tumbuhan rambutan. Rambutan berkembang biak dengan bijinya. Pisang berkembang biak dengan tunasnya. Ciri makhluk hidup selanjutnya yang kelima yaitu memerlukan makanan. Kenapa makhluk hidup memerlukan makanan? Karena kalau makhluk hidup tidak makan, makhluk hidup tersebut bisa mati. Nah, makanan makhluk hidup juga berbeda-beda. Contohnya pada hewan.
Misalnya kupu-kupu memerlukan nektar yang ada pada bunga. Burung memerlukan biji-bijian untuk makanan. Dan ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Contohnya kita sebagai manusia, apabila kita awalnya ada di dalam rumah pada siang hari terus kita keluar rumah, mata kita terkena sinar matahari, secara refleks kita akan menutup mata kita karena kita terkena sinar matahari. Selain itu pada tumbuhan contohnya. Nah, anak-anak bisa melihatnya, ini adalah tumbuhan putri malu. Putri malu akan mengatupkan daunnya pada saat kita sentuh daunnya. Artinya manusia, hewan, tumbuhan itu menanggapi rangsangan. Sampai di sini ada pertanyaan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup tadi? Ya, Ani. Ya, ciri makhluk hidup itu adalah bergerak, bernafas. Ya, betul. Apalagi? Tumbuh. Ya, berkembang biak, memerlukan makanan, dan yang terakhir adalah menanggapi rangsangan. Baik. Nah, anak-anak sekalian, tugas kalian di rumah adalah menyebutkan 5 macam makhluk hidup yang ada di sekitar kalian dengan bergeraknya dan cara berkembang biaknya. Nah, tugasnya dikumpulkan besok, dikirim di grup sekolah. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.